Jadi kita masuk dulu ke pengertian sebelum mendalami jenis-jenis reaksinya. Jadi menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau dia kekurangan elektron. Kemudian basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Yang mana sering kita mudahkan untuk mengingat bahwa asam itu ialah yang miskin dan basa ialah yang kaya. Jadi seperti contohnya di sini, kalau kita mengerjakan reaksi redoks juga, kalau ada H plusnya itu pasti dalam keadaan suasana asam. Jadi sudah dapat pastikan bahwa H plus ini asam, NH3-nya yang basa. Jadi untuk lebih membuat teman-teman mengerti, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis reaksi asam basanya yang akan dijelaskan oleh Nini. Baik, di sini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana reaksi asam kuat jika ditambah dengan basa kuat. Sebelumnya saya akan memberikan gitu kan. Teman-teman ada yang tahu nggak? Itu apa namanya? Asam kuat apa aja? Lalu teman-teman tahu nggak basa kuat itu dari mana aja? Kalau basa kuat itu dari golongan 1 dan golongan 2 kecuali hidrogen sama Fr. Fr itu bukan basa kuat karena dia radioaktif. Terus golongan 2 itu kecuali Be dan Mg karena Be dan Mg itu dia basa lemah. Lalu ada Ra. Ra juga dia radioaktif. Oke, lanjut ya. Contoh reaksinya itu ada HCl ditambahkan dengan maunya apa bahasanya? NaOH. Sebelum kita reaksikan, kita harus mengionisasinya dahulu. Yang pertama itu ada plus, Na plus, Nah, kita harus memasangkan plus dengan min. Nggak boleh plus sama plus kan dan bawah kan? Maka reaksinya akan menjadi NaCl. Lalu kita setarakan nih, Na sini 1, sini 1, oke pas. Terus ini Cl-nya 1, H2, H-nya ada 2, 1, 2, O-nya ada 1. Lalu kita lanjut ke reaksi oksidasi asam dengan basa. Kalau oksidasi asam, dia ada sedikit hafalannya ya. SO2 akan menjadi SO3 min. 2 min. SO3 akan menjadi SO4 2 min. N2O5 akan menjadi NO3 N2O3 akan menjadi NO2. PB2O5 akan menjadi apa?
foto ya bang? Iya. Sama ibu kan ya? Jadi sudah? Sudah. Lalu contoh soalnya oksidasi asam kita ambil SO2 ditambah basanya mau apa? BaOH atau KOH? KOH. Sebelumnya kan kita ionisasi ini akan menjadi apa? Diamin. Oke, di sini jadi K plus oh ya sorry tambah OH min. Reaksinya akan menghasilkan garam ditambah dengan air. Muatannya ini kita lagi siram ya teman-teman, tahu kan? Jadi K2SO4 ditambah H2O. Lalu kita setarakan, kan di sini ada berapa? 2. Kita gantian silang, sini jadi 2, K-nya pas 2. Hanya ada 2, O-nya sini tambah 2. O-nya enggak 3. Oh ya pas, maaf. K2 SO1, O-nya 4. 2, 3, 4. K2SO3 Kak. Oh iya. K2SO3 ya. K2SO3 ditambah SO1, O-nya 2. Ya udah pas. Oke? Oke, Terus oksidasi. Oh ya, sebelumnya kalau oksida asam itu dia 6 logam tambah O ya. Kalau reaksi oksidasi basa dia logam tambah O. Contohnya logam tambah O, RiO ditambah asam HCl. Ini Ri plus ditambah O2 min. Ini H plus Cl min 2. Jadi FiCl ditambah H2O. Kita setarakan Ri-nya 1, Cl-nya 1, H-nya 2, kapten 2. Oke teman-teman, setarakan. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Oke. Lalu untuk reaksi oksidasi asam dan oksidasi basa akan dijelaskan oleh Ado. Contohnya, ini ya. Langsung aja oksida asam kan tadi apa? Kan tadi oksida asam yaitu non logam ditambah O. Kemudian oksida basa logam tambah O. Iya contoh ini apa ini? Betul. Ya. I see. Hasilnya pasti garam. Ya. Kalau yang ini tadi kan yang hafalan buat ini kan. Ya. Iya. Oh, iya. Jadi sudah ada.
ini, apa namanya kalau ini? Ini produk. Ini reaktan ini itu dia harus dua-duanya itu apa ya? Mudah larut, sukar larut dalam air. Itu dia. Maka yang dihasilkan itu akan sulit larut dalam air. Salah satunya akan sulit dalam air atau dua-duanya sulit dalam air. Sukar itu sulit. Mudah larut. Ini mudah larut, ini sukar. Oh ya, ini sudah larut. Ini sukar. Sukar itu sulit. Nantilah ya saya. Iya. Bagaimana? Nah, selanjutnya kita masuk kepada mengidentifikasi asam basa seperti kita apa tuh? Ya, praktikum pada semester 1 kemarin. Yang tengah. Oh. Nah, cara mengidentifikasi asam basa pertama ada dengan menggunakan larutan indikator. Yang mana jika larutan indikatornya itu warna methyl kemudian berubah dia dari warna merah menjadi warna kuning, terakhir pH-nya 3,1 sampai 4,4, maka dia bersifat asam. Kemudian jika larutan indikatornya berwarna methyl merah, dia berubah warna juga menjadi warna kuning. Kemudian terakhir pH-nya 4,2 sampai 6,2, maka dia juga bersifat asam.
sampai 6 dia bersifat sama. 7 bersifat 8 sampai dengan 10 Bahasa kuat. bahasa lemah dan juga bahasa kuat. Sampai di sini paham? Ada indikator alamnya mana dia diambil dari bahan-bahan dapur atau yang dapat kita temukan tanpa kita dibeli juga sih, tapi pokoknya ada air dapur yang mana jika dicelupkan ke dalam larutan bunga sepatu, kemudian dia berubah menjadi warna hijau, maka dia bersifat basah. Kemudian jika ada bunga trompet, dia berubah menjadi warna hijau, dia juga bersifat basah. Dan ada juga bunga kanak, jika dia warna hijau muda, dia juga bersifat basah. Kemudian ada asam cuka, jika dia berubah menjadi warna merah, maka dia bersifat asam. Jika dia berubah menjadi warna merah lagi, maka dia bersifat asam. Dan jika dia berubah warna menjadi warna jingga, maka dia bersifat asam. Kemudian ada yang terakhir air suling. Jika dia berubah warna menjadi warna merah atau ungu atau kuning, maka dia bersifat netral. Sekian penjelasan dari indikator asam basa. Saya silakan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada teman-teman yang bertanya silakan untuk mengajukan tangan. Kepada Ica, Ramita, Ramita dipersilakan. Baiklah, mungkin saya akan berikan pertanyaan kepada kelompok 5. Apa sih perbedaan dari reaksi asam-basa Bronsted-Lowry dengan Lewis? Baik, pertanyaan diterima. Kemudian kepada Ica Ivaningsi. Baik, di sini saya akan bertanya dari identifikasi asam basa. Tadi kan pemateri sudah menyebutkan beberapa. Yang mana sih yang lebih efektif dan lebih akurat untuk dipakai dalam rapid test? Baik, terima kasih Ica. Kepada Kak Sulis, silakan. Baik, di sini perkenalkan nama saya Sulistianingsih. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita menentukan pH. Tolong jelaskan lebih rinci. Baik, terima kasih. Pertanyaan diterima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Sebenarnya reaksi asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis itu dia sejalan.
dengan satu angkanya. Ini tambah H2O. Elektron negatif fungsi O besar dari H. Jadi H mengambil elektron punya si O mengambil elektron punya si H. Jadi H-nya ini menjadi H+, kemudian dia melepas, lalu berikatan dengan O, lalu menjadi O-nya ini kan min, berarti dia kelebihan kan? Ya. Lalu kelebihannya itu diikat dengan H ini, H+ ini, maka dia jadi seperti ini. Kenapa dia H+? Karena H ini berikatan sama ini si O yang ini kelebihan ini. Lalu H2O-nya menjadi OH. Seperti ini kan? OH min. Karena dia OH min karena mengambil elektron si H. Bagaimana Rahmi? Oh dia ninja Baiklah, Ambil Ica. akan Jadi menjawab saya akan Ica. menjawab pertanyaan dari Ica. Tadi pertanyaan Ica Yang lebih akurat yang lebih akurat atau lebih efektif kan? Jadi kalau menurut saya yang lebih akurat itu indikator universal. Indikator universal karena kan di sana nggak rentang, tapi memang ada pH sekian sampai yang paling tinggi gitu kan. Sedangkan kalau yang kertas kamus itu masih kayak kita masih ya ataupun yang tadi itu ada bentang-bentang jadi kayak 3 sampai 4. Nah, tapi kalau indikator universal tadi kita juga cocokkan warnanya benar-benar ada angkanya yang benar-benar positif dia gitu. Iya, berarti lebih efektif indikator pH universal. Tapi kalau efisien kan mungkin kita itu mahal, mungkin kita bisa cari alami tadi kayak kunyit atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kak Sulis yang mana pertanyaannya itu cara kita menentukan pH. Nah, di sini kan Nah, di sini kan sudah tertera nih kan. Misalnya dia berwarna merah. Seperti yang kita tahu yang di kotak pH meter itu kan misalnya nomor 1. Di sini ada kotak warna sampai ke bawah gitu kan? Iya. Di sini nomor 2 ada kotak sampai ke bawah yang mana warnanya tuh sama tapi ya beda. Nah, dari sini kita dapat menentukannya. Misalnya dia berubah menjadi warna merah, kemudian di nomor 1 nih kan, maka dia bersifat asam kuat atau asam kuat. Tapi jika dia berwarna merah jingga sampai ke dengan kuning, terus pH-nya 4 sampai dengan 6, maka dia bersifat asam lemah. Paham guys? Keakuratan warnanya itu gimana kita? Kan dia warnanya hampir tipis aja gitu bedanya. Kan ada Setelah dimasukkan ke larutan gitu kan Kak, terus kita samakan dengan warna dari kotaknya itu. Kita cocokkan Nah, kita cocokkan gitu. ada di kotak. Iya, di kotak pH-nya. Terus kita lihat di situ dia terletak di angka mana. Kalau misalnya dia terletak di angka misalnya 9, maka larutan tersebut bersifat asam lemah. Sekian presentasi dari kami, lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Mohon
Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum